Halo efek itu adalah ketika orang ada kayak kesannya konsepnya ada lingkaran di kepala, ketika ngobrol sama orang lain, orang di depannya menjadi tertarik sama dia, Bu. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sahabat sales, kayaknya menarik nih tentang halo efek. Gimana nih kalau kita lanjutkan lagi ya bincang-bincangnya tentang halo efek ini. Nah, langsung aja yuk kita dengerin dari Coach Arif tentang halo efek ini ya. Oke, silakan Coach. Halo itu kan pengertiannya mirip kayak orang suci gitu loh, Bu. Mhm. Halo itu kan kalau orang suci Yang itu ada kan lingkaran gitu. oh, ada lingkaran di kepala. Kan orang suci kan gitu ada lingkaran di kepala. Nah, halo efek itu adalah ketika orang ada kayak kesannya konsepnya ada lingkaran di kepala, ketika ngobrol sama orang lain, orang di depannya menjadi tertarik sama dia, Bu. Mmm. Itu yang disebut namanya halo efek. Mmm. Vibrasi. Kalau di bahasa law of attraction. Di bahasa psikologi adalah halo efek. Nah, kalau misalnya gini, Coach, apakah sama nggak dengan dia misalnya, punya hati yang tulus gitu, jadi itu terpancar pada saat dia Betul, ngomong gitu kan atau betul, betul. dia berinteraksi? Pertanyaannya adalah bagaimana bisa membuat orang lain suka? Mhm, Membuat orang lain suka kan berarti artinya apa? Satu, kan ada penelitian. mhm. Kalau orang yang disukai adalah apa? Ngomongnya semangat, Mmm, mukanya happy. mmm, Ada penelitiannya, Bu. mhm, Bahkan ada penelitian yang menarik nih, Bu. Ini penelitian dari si Paul McKenna. Bukan Paul McKenna, Darren Brown. Penelitiannya adalah ada dua kelompok orang, kelompoknya wanita. Jadi dua orang wanita, ya, dua orang wanita. Ada satu pria suruh membuat dua buah video. mhm, Yang satu pakai skrip, Bu. Yang satu yang disebut namanya high tone. mhm. Jadi high pitch, high tone gitu ya, high energy. Yang satu low tone, nadanya lebih rendah. Skripnya sama persis. Wanita yang 4-4. Biar gampang nih Mhm, ngetesnya. iya. Kemudian rekam dong. Ketika direkam, yang high tone ngomongnya bercanda, senyum, happy, you know what apa yang terjadi? Nanti saya lanjutkan apa yang terjadi. Yang satu ngomongnya, halo selamat pagi, nama saya Antoni Sarif dari Corpora Consulting. Tujuan saya di sini adalah saya mau mencari seorang pasangan. Ngomongnya lemes gitu ya. Ngomongnya lemes, nggak ada energi. Kemudian videonya tersebut ditampilkan ke wanita kelompok A dan wanita kelompok B. Oke, cakepnya sama nih wanitanya nih. Di style dong filmnya dong. Yang pertama, ngomongnya semangat. Hai, halo, nama saya Antoni Sarif dari Corvora Consulting. Ya, siapa tahu saya bisa mencari jodoh. Misalnya ngomongnya kayak gitu. Yang satu kan tadi lemes gitu. Dan you know what? Setelah videonya selesai, dari 4 wanita ditanya, kamu mau nggak berkencan sama pria itu? Dari 4 wanita mengatakan 3 langsung mau otomatis. Yang satu mengatakan 50-50. Gue suka sih, tapi kayaknya enggak deh, bukan tipe gue. Yang lemes, ini yang menarik, Bu. Dari 4, 4-4-nya enggak. Yang satu kasihan sama dia, ya bolehlah nggak apa-apa lah, daripada nggak ada gue cobain lah nggak apa-apa. Nah, dari gambaran ini menunjukkan bahwa halo efek berpengaruh kepada seseorang ketika berbicara atau menyampaikan suatu informasi. Nah, jadi halo efek ini penting banget sih kalau berkaitan dengan vibrasi. Nah, Coach, gimana sih caranya meningkatkan low tone ini supaya jadi high energy? Ya, jadi kalau tadi yang saya ceritakan tadi di awal kan bahwa orang yang ngomongnya semangat tersebut kan jadi berbeda ya, dan Mhm, sedangkan yang ngomongnya nggak semangat juga jadi hasilnya berbeda ya. mhm. Maka yang pertanyaan Ibu adalah bagaimana cara membuat yang orang yang tadi Iya dong, tidak heeh, bersemangat heeh. menjadi dia bisa bersemangat? Iya. Jawabannya Kan cuma kalau sales gitu kan Coach, dia harus yes, semangat kan? Nah, yes. gimana dia bisa Jawabannya menjelaskan? sederhana, Bu. Kita coba lihat dulu dari beberapa hal. Mhm, Sebenarnya ada ciri-ciri orang persuasif yang sangat bagus. mhm, Persuasif yang sangat bagus yang pertama adalah mukanya harus menunjukkan dia sangat percaya diri. mmm, Menunjukkan percaya diri. Percaya diri secara fisik. mmm. Kalau percaya diri secara fisik berarti frame-nya dalam pikiran dia harus percaya bahwa setiap orang yang ketemu sama dia, dia bisa mempengaruhi. Oh, berarti dari body language-nya dulu dia ya? Body Body language-nya language-nya dia dulu. percaya Dia diri, percaya terus diri. nanti itu akan mempengaruhi suara yang keluar gitu Suara ya yang Coach ya? keluar. Yang kedua, ketika berbicara, dia harus melatih suaranya untuk lebih cepat. Mmm,
berbicaranya. Kenapa harus lebih cepat, Coach? Karena biasanya orang yang lebih cepat dianggap lebih bersemangat, Bu. Oh, oke. Dibanding kalau dia terlalu pelan gitu Terlalu ya pelan ngomongnya. gitu ya. Jadi dia harus melatih suaranya menjadi lebih cepat ketika berbicara. Mm-mm. Nah, yang ketiga, ketika berbicara menyampaikan sesuatu, walaupun kelihatannya ada jeda, dia harus tunjukin kalau kayak film kartun itu kayak kita mau menunjukkan bahwa kayak ada api di dalam kita gitu loh. Jadi ada api, ada semangat, dia cerita dan sebagainya gitu loh. Jadi ketika ada api, ada semangat, maka orang yang mendengarkan menjadi terbakar. Wow. Nah, berikutnya juga adalah body language. Kalau body language-nya dia cenderung mungkuk, ya saya contohin ya Bu. Misalkan saya cenderung mungkuk gini, maka saya akan ngomongnya menjadi pelan. Otomatis Saya akan mau menjadi low mencari. tone. Oh, oke. Saya mau coba semangat agak susah gini Bu. Bungkuk, kemudian matanya Ke tertuju ke bawah. bawah ya. Iya. So secara NLP, ketika mau berbicara itu maka apa yang harus dilakukan? Dia duduk di posisi sandaran, dia ngatopnya mata ke atas, maka otomatis dan tangannya bergerak. Karena dengan tangan bergerak itu ngebantu suara lebih tinggi Bu. Oh, oke. Saya ambil contoh yang paling sering banget saya praktekkan. Ini kalau orang yang biasa, saya dalam pelatihan saya selalu melakukan percobaan yang sama. Jadi tangannya orang, saya suruh taruh di bawah, di pangkuan. Kalau ditaruh pangkuan, disuruh jualan sesuatu. Saya melihat pengalamannya adalah suaranya mendadak menjadi kayak pelan dan banyak Ketika suaranya saya suruh tangan orang taruh di atas meja, nadanya menjadi lebih bersemangat. Tapi ketika dia berbicara dengan gerakan, jadi begini Bu, tujuan kami di sini, maka nadanya menjadi berintonasi. Ada ekspresinya main gitu ya. Jadi Ibu bisa ngelihat kenapa ada orang yang kelihatan yang ngomongnya kebanyakan tidak ada intonasi karena tangannya cenderung di bawah. Oh, oke. Cenderung begini Bu. Wah, tuh sobat sales tuh bisa dipraktekkan nih, Ya, kan? jadi balik lagi. Low tone dan high tone itu berpengaruh kepada vibrasi orang yang di sekitarnya. Jadi pada dasarnya vibrasi itu akan berdampak kepada dia ketika orang tersebut berbicara dengan dirinya. Ketika dia semangat, dia berbicara semangat, maka orangnya kena. Makanya kayak contoh, mungkin Ibu udah tahu lah ya contoh yang paling sederhana. Mungkin orangnya terpesona gitu ya, lihat waduh Betul. vibrasinya Atau yang paling gampang gini Bu, nih. menguap deh, saya ngomong menguap. Kalau ada orang yang menguap dalam satu ruangan. Menguap tuh menular. Nah, itu maksud saya Bu. Itu juga ada halo efek. Oke. Masuk akal? Iya. Jadi halo efek adalah semua hal yang berkaitan dengan sesuatu itu yang bisa menular kepada dampak orang lain. Itulah law of attraction cara kerjanya. Ketika kita emosinya seperti apa, itu akan berdampak kepada orang yang kita jualan. Skill selling penting. Tapi akan jauh lebih penting setelah halo efeknya dia, vibrasinya dia positif. Jadi mudah deh jualannya gitu. Jadi lebih mudah. Saya nggak ngomong mudah, tapi menjadi lebih mudah, relatif lebih mudah. Orangnya udah mau lah. Betul. Dibandingkan punya kemampuan selling yang tinggi, lebih sulit untuk closingnya. Coach, katanya ada yang mengatakan gitu, yang bilang kalau LOA itu sebenarnya scam. Oke, gini jawabannya. Sederhananya ya, kalau buat saya. Law of attraction atau hukum tarik-menarik. Itu terjadi sebenarnya menurut saya sama dengan kayak hukum gravitasi Bu. Jadi gimana pun juga yang namanya hukum gravitasi, kan ada benda yang bisa jatuh turun ke bawah. Tapi hukum gravitasi tidak berlaku untuk pesawat terbang. Itu melawan ya? Sebenarnya bukan, hukum gravitasi tetap ada, tapi pesawat terbang punya teori lain, hukum lain. Yang disebut mungkin hukum aerodinamis atau semacam gitu. Jadi dia membuat hukum gravitasi itu menjadi tidak berlaku karena ada hukum lain. Saya nggak tahu persisnya, kalau nggak salah untuk pesawat terbang bisa terbang itu ada 3 hukum yang dipakai. Saya cuma lupa satu lagi hukum apa. Nah, yang artinya hukum law of attraction pasti terjadi Bu. Walaupun orang itu percaya, nggak percaya, itu pasti terjadi. Contoh, pasti pernah dong, saya yakin yang nonton ini pasti pernah ngalamin. Bangun pagi, bete. Kemudian dia bilang, sial nih gue hari ini. Dan beneran sial seharian. Apakah orang itu percaya tentang hukum law of attraction? Enggak. Tapi kenapa hidupnya sial?
Ya tadi yang seperti saya bilang, ada dominant thought dan ada secondary thought. Maka otomatis walaupun dia nggak percaya, tetap terjadi. Anda nggak perlu percaya, tidak perlu percaya. Kalau kita percaya dengan hukum law of attraction, tujuannya cuma satu. Untuk kita bisa memahami gimana caranya ketika kita punya pikiran negatif supaya tidak terjadi hal-hal negatif di sekitar kita. Itu yang kita perlu, Bu. Itu loh. Oke. Nah, sahabat sales berarti LOA ini juga penting sebenarnya Coach ya? Oh iya, paling nggak minimal kita tahu lah. Karena ada banyak hukum, Bu, di dunia ini. Mhm, mhm. Hukum tarik-menarik, ada hukum vibrasi, ada hukum hukum creation, ada hukum Hukum Newton. hukum Newton ya hukum yang menyata fisika Gravitasi ya. ya. Kalau mama hukum vibrasi itu ada hukum universal macam-macam, Bu. Jadi ada hukum sebab akibat, cause effect, ada macam-macam, Bu. Jadi hukum tersebut walaupun kita nggak percaya, hukum itu tetap ada di sana gitu loh. Jadi tinggal tugas kita belajar itu supaya hukum itu tidak terjadi kepada hal yang buruk tidak terjadi pada kita karena kita tahu bagaimana cara maininnya gitu loh, Bu. Oke. Nah, sahabat sales berarti sahabat sales itu tinggal membentuk satu vibrasi yang positif gitu ya sebelum ketemu dengan calon klien atau customer Anda. Jadi begitu pas ketemu tuh udah langsung kayaknya, ih kayaknya orang ini deh rasanya pernah kenal atau pernah gimana gitu kan karena vibrasi yang dipancarkan dari sahabat sales. Oke, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk nggak usah ragu-ragu layangkan aja langsung ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini terus bertumbuh. Oke, dengan saya Enda Milani dan Saya Coach Antonius Syarif, sampai jumpa. salam Salam performance. performance.